Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel saya James Vlog. Tentunya channel yang syarat dengan konten-konten parodi yang sangat menghibur sekali. Oh iya teman-teman, sekarang kita udah memasuki hari keempat puasa Ramadan ya. Semoga puasa kita lancar hingga akhir nanti, amin. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai imigran ya. Imigran. Kalau konten kemarin-kemarin lebih ke tokoh-tokoh politik ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai imigran. Ya. Kita tahu di Indonesia ini ada beberapa imigran ya kan. Ada imigran yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Ada juga imigran yang sangat meresahkan, yang hobinya demo. Nah, untuk lebih jelasnya siapa saja imigran yang menguntungkan dan siapa saja imigran yang meresahkan, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Let's go. Saya mendapatkan laporan yang mungkin nanti diklarifikasi oleh kawan-kawan di lingkungan bahwa selama ini Prabowo dengan Jokowi itu tidak mesra. Kalau mereka mesra nggak usah pamer makan malam, itu menunjukkan justru tidak mesra. Jokowi mengatakan, Prabowo juga mengatakan hubungan kedua pihak sangat akrab dan mesra. Faktanya dengan memberi bahasa yang sangat halus. Makan malam santai bersama Prabowo Subianto. Ini parah nih. Guys, kalian tahu nggak? Di Indonesia ini kan bermacam-macam imigran tuh. Tapi karena durasinya kepanjangan, saya mau bahas dua aja ya. Yang pertama adalah imigran C. Terus yang kedua imigran Y. Saya mulai dari imigran C dulu ya. Kalau imigran C ini diam, nggak berisik, nggak suka demo, tahu diri, dan yang paling penting imigran C ini banyak membuka lapangan kerja di Indonesia, seperti pabrik-pabrik, toko-toko besar, sehingga kita sebagai pribumi banyak yang bekerja di pabrik mereka gitu, di toko-toko mereka. Intinya imigran C ini bermanfaat untuk pribumi juga gitu, karena banyak yang bekerja di perusahaan dia. Itu untuk imigran C ya. Kemudian untuk imigran Y, ini parah ini. imigran Y ini songong, suka berisik, Tenang. hobinya demo, terus suka mengkafir-kafirkan sesama, apalagi nggak tahu diri, seakan-akan Indonesia ini milik mereka aja gitu kan. Suka menghina, coba ngomongnya kasar. Inilah imigran Y ya. Emang imigran Y ini agak lain. Tapi yang saya heran itu tuh pengikutnya. Kalau dia kan udah kayak gitu tuh ya, udah nggak bisa diomongin lah, udah kembal. Hobinya demo ya kan, suka bikin onar, songong. Itu kalau imigran Y, dia kan udah kayak gitu nih. Ya yang lebih parah ini pengikutnya. Karena mungkin pengikutnya ini udah tergiur dengan kunci surga kali ya. Padahal dia lupa kalau surga itu tergantung amal kita, ya kan? Dan amal kita itu nggak harus dipublikasikan ke orang lain, gitu. Amalan kita itu antara kita dan Sang Pencipta. Nah itu amalan kita, ngapain kita publikasikan ke orang lain gitu kan? Itu ria namanya. Tapi pengikutnya ini nggak ngerti yang kayak gituan. Dia maunya pamer, ibadah pamer.
Kayak dia aja yang mau masuk surga gitu kan. Kan kalau masuk surga enggaknya itu kan rahasia Allah, rahasia Tuhan. Bukan manusia yang ngatur itu. Belum tentu juga amal-amal kita diterima, ya kan? Benar gak sih? Yang benar aja kita kerjain belum tentu diterima, apalagi yang kita kerjakan itu nggak benar. Nah itu makanya kita nggak bisa menentukan apakah seseorang itu masuk surga apa nggak bisa, karena itu rahasia ilahi. Tapi pengikut ini nggak ngerti yang gituan. Yang penting saya mau pamer. Aduh, kacau. Itulah. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, 2 aja. Yang satu imigran C, yang keduanya imigran Y. Jangan marah ya, saya bicara fakta loh. Cek aja. A few moments later. Ini apalagi, ini koplak. Aduh. Tolol nggak tuh? Coba kalian lihat tuh, orang-orangnya itu aja, nggak lain dan nggak bukan, itu orang-orang pecatan, ya kan, orang-orang pengangguran, nggak dapat jabatan. Terus ada juga di situ imigran Yaman. Ini parah. Coba kalian lihat rekam jejak orang-orang ini, nggak ada yang benar. Tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Jangan pernah kasih tempat kepada perusuh-perusuh bangsa, kepada pengadu domba, kepada orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa ini, Pak. Kalau mengkritik sih boleh-boleh aja, Pak, sah-sah aja, karena itu juga dibutuhkan dalam suatu kepemerintahan. Asalkan kritikan itu juga kritik membangun, Pak, dan disertai dengan solusi. Tapi kalau yang ini bukan kritikan lagi namanya, Pak, ini sudah jatuh kepada penghinaan terhadap kepala negara. Kedepannya kami tidak ingin hal ini terjadi lagi, Pak, di era kepemerintahan Bapak nantinya. Tolong, Pak, diperhatikan hal-hal seperti ini. Ini saya rasa udah kebablasan, Pak. Hina sana, hina sini, fitnah sana, fitnah sini, dengan berlindung di balik kebebasan berpendapat. Nah ini udah, saya rasa ini udah demokrasi yang kebablasan, Pak. Nah tolong untuk pemerintahan Bapak nantinya, tolong diatur banget, Pak, hal-hal seperti ini, Pak. Kami juga ingin, Pak, melihat kepala negara kami, melihat presiden kami disegani oleh rakyatnya, tidak semena-mena terhadap pemimpinnya. Kami sangat merindukan kepemimpinan yang berwibawa, layaknya pemimpin-pemimpin dunia, Pak. Gitu. Nah sekali lagi mohon sama Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, gerak cepat menindak orang-orang seperti ini, Pak. Ini udah keterlaluan. Pokoknya Pak, sikat habis deh orang-orang seperti ini, baik itu pribumi maupun imigran Yaman yang berpotensi memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Sikat, Pak. Ini kok bisa sih orang-orang seperti ini, imigran Yaman berkeliaran di sini? Aneh. Malah menghina lagi, mencaci maki orang pribumi lagi, ini kok aneh, kok dibiarkan sih. Nah untuk admin Gerindra nih, tolong ya, saya lihat admin Gerindra ini begitu aktif di media sosial, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo pesan kami sebagai jutaan pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Tolong sampaikan siapapun Anda adminnya, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo agar dengan tegas menindak orang-orang seperti ini. Bila perlu, kembalikan lagi ke zaman Soeharto. Kami yakin banget dengan kepemimpinan Pak Prabowo nanti pasti akan menindak orang-orang seperti ini. Oke? Salam NKRI. Nah, itu teman-teman beberapa cuplikan videonya. Semoga apa yang telah disuguhkan bisa menghibur teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video parodi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.